Hai guys, ketemu lagi di channel and Developers. Gara-gara chapter 43, kami jadi menganalisis lebih dalam tentang sosok Kashin Koji yang akan menyerang Jigen. Ada satu jutsu milik Kashin Koji yang entah mengapa kami merasa ada hubungan dengan kejadian Jiraiya melawan Itachi dan Kisame. Jutsu itu adalah Zanmai no Shinka, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, True Fire of Samadhi. Teknik ini adalah sebuah teknik api tingkat tinggi, di mana Kashin Koji menciptakan api yang sangat panas, dan api ini dikatakan tidak akan padam, bahkan teknik ini bisa menghancurkan seseorang yang memiliki kemampuan regenerasi cepat sekalipun. Nah, ini menimbulkan sebuah spekulasi yang akan kami jelaskan di video ini. Kami menduga, jika teknik api Zanmai no Shinka adalah teknik Kashin Koji yang dipelajari dari teknik api Amaterasu Itachi. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Di chapter 44 nanti, kemungkinan besar kita akan melihat pertarungan dahsyat antara Kashin Koji dengan Jigen. Tentunya Kashin Koji sudah mempersiapkan teknik-teknik terkuatnya untuk melawan Jigen. Ada satu teknik terkuat Kashin Koji, yaitu teknik Zanmai no Shinka atau True Fire of Samadhi. Secara prinsip, teknik ini adalah teknik yang mengandalkan elemen api, di mana teknik ini muncul dari tangan Kashin Koji. Tapi teknik ini memiliki keunikan, di mana Kashin Koji bisa menanam teknik ini di benda yang disentuhnya, dan itu bisa benda apapun. Biasanya, Kashin Koji selain menembakkan langsung dari tangannya, tapi juga menempelkan di tubuh katak Mibokuzan kecil, yang nantinya akan menempel di tubuh musuh. Api Zanmai no Shinka sangat unik karena teramat sangat panas dan tidak bisa padam. Kalau teman-teman baca lagi manga Boruto di awal-awal, ketika Kashin Koji bertarung dengan Konohamaru, terlihat di situ Kashin Koji mengatakan jika Zanmai no Shinka tidak bisa padam oleh apapun. Api ini akan terus menyala sampai musuh benar-benar habis terbakar. Di situs Narutopedia juga disampaikan jika api Samadhi ini bisa digunakan untuk melawan musuh yang memiliki kemampuan regenerasi super hebat sekalipun. Selain itu, panasnya api Samadhi ini sangat tinggi dan penyebarannya sangat cepat sekaligus daya tahannya yang sangat tinggi, di mana elemen air atau angin sekuat apapun tidak bisa memadamkannya. Teknik ini hanya bisa dikalahkan oleh teknik penyegelan, itu juga tidak sembarang teknik penyegelan. Selain itu, cara mengalahkan teknik ini bisa dengan menyerap teknik ini. Karena itu, Boruto pernah menggunakan segel karma untuk menyerap teknik ini yang hampir saja membunuh Konohamaru karena sudah membakar tubuhnya. Seandainya Kashin Koji harus melawan Boro, maka dijamin Boro akan kalah tanpa perlu Kashin Koji capek-capek menghancurkan inti Boro, cukup membakarnya saja dengan teknik api Samadhi ini. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Kashin Koji mempelajari teknik itu? Ini memang teori kami, tapi kami rasa teman-teman akan setuju dengan teori kami. Kashin Koji adalah salah satu shinobi yang sudah bekerja sama dengan Gunung Mibokuzan. Hal ini terlihat sekali dari berbagai teknik katak yang dimilikinya sangat berhubungan dengan Gunung Mibokuzan, ditambah mata Kashin Koji pernah terlihat menggunakan Sage mode. Menurut kami, teknik True Fire of Samadhi ini adalah salah satu teknik yang ada atau setidaknya tercatat di gunung itu. Tapi jika teknik itu memang dari Gunung Mibokuzan, mengapa Konohamaru tidak mempelajarinya? Kami rasa teknik itu ada hubungannya dengan Jiraiya. Kita lakukan flashback kembali ke serial anime Naruto. Ketika Naruto masih belum Shippuden, pernah terjadi momen di mana Itachi dan Kisame pergi ke Konoha. Kedatangan mereka ke Konoha sebenarnya untuk membawa Naruto, sang Jinchuriki ekor 9, sesuai instruksi dari Pain, ketua Akatsuki. Tapi mereka tahu jika Naruto ada di bawah perlindungan sang legenda Sannin, yaitu Jiraiya. Mereka pun menanamkan genjutsu pada wanita penghibur untuk menggoda Jiraiya. Jiraiya pun awalnya sempat tergoda, dan Itachi dan Kisame pun bisa menemui Naruto. Pertemuan keduanya akhirnya bisa diendus Jiraiya, yang tahu dirinya terjebak. Jadilah tiga ninja level atas bertemu. Mengetahui yang dilawan jauh lebih kuat daripada dirinya dan Kisame, Itachi pun memutuskan untuk kabur. Tapi Jiraiya tidak melepaskan sama sekali. Dia menggunakan teknik Kuchiyose Gamaguchi Shibari, di mana Jiraiya mengubah ruangan di sekitar dirinya dan Itachi menjadi perut katak yang sangat lengket dan tidak bisa dihancurkan oleh jutsu-jutsu biasa. Melihat kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk kabur,
Itachi pun terpaksa menggunakan teknik pamungkasnya yaitu Amaterasu. Teknik api hitam ini berhasil melubangi dinding katak Jiraiya, sehingga Itachi dan Kisame bisa kabur. Di sini, apa yang dilakukan Jiraiya ternyata tidak terduga. Dirinya langsung menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel Amaterasu itu ke dalam gulungan katak dan mempelajarinya. Nah, disinilah kami berteori jika kemungkinan teknik api Amaterasu dipelajari oleh Jiraiya untuk menciptakan teknik api Samadhi. Ketika melihat kelebihan Amaterasu yang bahkan bisa membakar apapun, Jiraiya pastinya tidak akan diam saja dengan api itu, dan dia pun kemudian mempelajarinya dengan mendalam. Jiraiya mengambil kesimpulan jika api ini akan jadi senjata hebat, dan dia pun mencoba memformulasikan teknik yang bisa mendekati karakteristik api Amaterasu, di mana untuk karakteristik api Amaterasu antara lain, apinya harus sangat panas, tidak bisa padam oleh apapun, dan teknik ini bisa efektif untuk shinobi dengan kemampuan regenerasi sehebat apapun. Ditambahkan kemampuan tambahan juga, yaitu teknik ini bisa di-remote dari jarak jauh dengan menempelkannya pada benda apapun. Tapi Jiraiya tahu bahwa teknik Amaterasu hanya bisa digunakan oleh pengguna Sharingan yang sudah mencapai level Mangekyo Sharingan, sehingga dia merumuskan cara lain untuk menciptakan teknik yang mirip dengan itu. Terciptalah teknik True Fire of Samadhi, di mana segala karakteristik Amaterasu dimiliki oleh teknik True Fire of Samadhi. Mungkin panasnya api True Fire of Samadhi tidak akan mencapai Amaterasu, tapi minimal panasnya sudah sangat panas, dan karakteristik lain, yaitu api ini tidak bisa dipadamkan oleh apapun, dan juga api ini bisa menyerang seseorang dan kemampuan regenerasi hebat, sudah dimiliki oleh api True Samadhi. Jika teori kami ini benar, ini bisa menjawab mengapa hanya Kashin Koji yang menguasai teknik ini, tapi Konohamaru atau Naruto tidak. Teknik ini sepertinya adalah teknik rahasia Jiraiya yang disimpan di gulungan khusus yang tidak diberikan kepada siapapun. Jika memang Kashin Koji itu adalah Jiraiya, maka jelas Jiraiya kemudian menyempurnakan teknik ini sehingga menjadi teknik tandingan Amaterasu yang sangat mematikan. Tapi kalaupun Kashin Koji bukan Jiraiya, maka bisa jadi Kashin Koji ini menemukan kembali gulungan itu, kemudian mempelajarinya. Yang pasti, terlalu banyak kemiripan teknik api Samadhi dengan Amaterasu, dan ditambah dengan banyaknya kesamaan antara Kashin Koji dengan Jiraiya, membuat kami yakin jika Kashin Koji itu adalah Jiraiya. Oke, teman-teman banyak yang protes karena perkataan Masashi Kishimoto yang pernah mengatakan jika Jiraiya tidak akan dibangkitkan. Tapi, perlu diingat, jika Boruto ini bukan full Masashi Kishimoto pengarangnya, karena ada campur tangan Ukyo Kodachi. Bisa saja di sini, Kashin Koji mungkin Jiraiya, atau setidaknya kloningan Jiraiya. Mungkin bisa jadi, Kashin Koji ini hanya menggunakan sel Jiraiya saja, tapi ada ingatan Jiraiya di sana. Yang kedua, teman-teman ingat gak kasus Tobi? Banyak teori yang mengatakan Tobi itu Kagami lah, Madara lah, dan lain-lain. Ada yang mengatakan juga Izuna lah, ada yang mengatakan juga bahwa Tobi itu adalah kumpulan kekuatan lah, dan lain sebagainya. Sangat sedikit yang melihat Tobi adalah Obito, karena mereka berpikir, masa sih Kishimoto Sensei punya pemikiran sesimpel itu? Pastinya Kishimoto Sensei tidak bisa ditebak. Dan Obito sudah mati ditimpa batu. Masa iya dia bangkit kembali? Ditambah banyak yang skeptis. Kalau memang Obito itu adalah Tobi, mengapa ketika melawan Minato, seperti terlihat mereka seumuran? Padahal kan harusnya Obito masih muda. Ternyata terungkap juga di peran dunia Shinobi keempat. Kalau memang Tobi itu Obito. Ternyata pola penokohan Kishimoto tidak serumit itu. Jadi sampai saat ini, kami masih yakin kalau Kashin Koji itu Jiraiya. Bisa jadi teori kami ini salah, tapi kami rasa tidak apa-apa. Yang penting kami punya pendirian, dan kami juga punya alasan yang kuat untuk mengemukakan teori kami ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.